Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan siang hari ini saya akan memberikan cara memilih bibit tanaman yang berkualitas. Bibit tanaman yang baik akan menjadi dasar yang kuat untuk pertumbuhan tanaman yang sehat dan produktif. Maka dari itu, penting bagi kita mengetahui bagaimana memilih bibit tanaman yang mampu menghasilkan panen yang berkualitas tinggi. Setelah kita memahami apa itu bibit tanaman, sekarang saatnya untuk memahami bagaimana cara memilih bibit tanaman yang berkualitas. Memilih bibit tanaman ini sangat penting agar kita bisa menghasilkan hasil panen yang berlimpah. Yuk, langsung simak saja berbagai cara berikut ini. Yang pertama, yaitu memilih tempat pembelian bibit yang terpercaya. Sebelum kita memutuskan untuk membeli bibit, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah menemukan tempat pembelian bibit yang dapat dipercaya, seperti di pusat kebun, toko tanaman, atau petani yang sudah dikenal memiliki reputasi baik untuk mendapatkan bibit yang bagus. Yang kedua, perhatikan keadaan fisik bibit. Setelah berhasil menemukan tempat pembelian yang dapat dipercaya, langkah berikutnya adalah melakukan penilaian visual terhadap kondisi fisik bibit tanaman yang akan dipilih. Perhatikan dengan cermat kondisi daunnya. Pastikan daun-daun tersebut menunjukkan warna yang segar dan tidak layu. Bibit yang sehat seharusnya tampak berenergi tanpa adanya bercak-bercak coklat atau tanda-tanda penyakit yang terlihat. Selain itu, pastikan pula batang bibit tersebut memiliki ketebalan yang memadai dan tidak terlalu tipis. Kualitas fisik yang baik akan menjadi pertanda bibit tersebut memiliki potensi untuk tumbuh subur. Yang ketiga, yaitu pilih bibit yang tidak terlalu besar atau terlalu kecil. Ukuran bibit tanaman harus selaras dengan tahap pertumbuhannya. Bibit yang tumbuh terlalu besar mungkin mengalami kesulitan beradaptasi saat di dalam tanah, karena mungkin terlalu lama berada dalam pot atau wadah sebelumnya. Yang keempat, periksa akar bibit. Akar merupakan dasar pertumbuhan tanaman, sehingga penting untuk memeriksanya dengan seksama. Akar dalam kondisi baik biasanya memiliki warna putih atau coklat muda dan teksturnya kuat agar dipegang. Yang kelima, perhatikan sistem perakaran. Selain memeriksa akar dengan teliti, penting untuk mengamati sistem perakaran secara menyeluruh. Bibit yang berkualitas akan memiliki sistem perakaran yang kuat, terbentuk dengan rapi, dan memiliki cabang-cabang akar yang berkualitas. Yang keenam, yaitu kenali sumber bibit. Memahami latar belakang bibit tanaman yang hendak kita beli merupakan pengetahuan yang penting. Tanyakan kepada penjual atau petani tentang asal-usul bibit tersebut. Bibit yang berasal dari sumber yang dapat dipercaya biasanya telah mendapatkan perawatan yang optimal sejak awal, seperti pemupukan yang sesuai dan perlindungan dari penyakit. Tidak hanya itu, mengetahui latar belakang bibit juga membantu kita memahami bagaimana bibit tersebut telah dikelola sebelumnya. Informasi ini dapat meliputi jenis pupuk yang digunakan, perlakuan pestisida, serta cara pemeliharaan bibit selama masa pertumbuhan awal. Yang ketujuh, yaitu pilih bibit yang sesuai dengan lingkungan. Tingkat kesulitan bibit dengan media tanamnya memiliki pesan yang sangat penting. Pastikan kita memilih bibit yang cocok dengan karakteristik kondisi cahaya matahari, tingkat kelembaban udara, serta jenis tanah di lokasi tersebut. Apakah tips memilih bibit tanaman yang berkualitas ini cukup membantu kita? Setelah menanam bibit tersebut, pastikan kita melakukan perawatan agar tanaman bisa berkembang dengan baik. Salah satunya yaitu kegiatan perawatan yang penting adalah menyiram tanaman secara berkala. Kita rangkum saja. Yang pertama, memilih tempat pembelian bibit yang terpercaya. Kemudian yang kedua, perhatikan keadaan fisik bibit. Yang ketiga, pilih bibit yang tidak terlalu besar atau kecil. Yang keempat, periksa akar bibit. Kemudian yang kelima, perhatikan sistem perakaran. Yang keenam, kenali sumber bibit. Kemudian yang terakhir, yang ketujuh, yaitu pilih bibit yang sesuai dengan lingkungan. Nah, terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.